Baik, kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan tentang sistem indera yang beranggotakan Reni Septina Dewi, Cecilia Della Anggraini, dan saya sendiri Jessica Solavides Regar. Untuk slide pertama akan saya bacakan. Manusia mempunyai indera yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari lingkungan yang ada di sekitar. Sensory system terbagi menjadi dua, ada indera eksternal dan indera internal, di mana indera eksternal berupa indera penglihat, pendengar, perasa, pengecap, dan pencium yang digunakan manusia untuk memperoleh informasi dari luar, sedangkan indera dalam atau internal bertugas untuk menyampaikan informasi yang berasal dari dalam tubuh, misalnya rasa pegal atau sakit. Manusia mempunyai 5 macam indera. Yang pertama yaitu ada indera penglihat, yaitu mata, 2 indera pendengar dan keseimbangan, yaitu telinga, 3 indera penciuman, yaitu hidung, 4 indera pengecap, yaitu lidah, dan yang kelima yaitu ada indera peraba, yaitu kulit. 1. Indera penglihat, yaitu mata. Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Berikut adalah gambar dari bagian luar pada mata. Yang pertama yaitu ada bulu mata. Bulu mata adalah bagian berupa rambut halus yang terletak pada atas dan bawah kelopak mata. Bulu mata sendiri berfungsi sebagai pelindung dari kotoran yang hendak masuk. 2. Ada kelopak mata. Kelopak mata adalah lipatan kulit lunak yang berada di atas mata dan di bawah mata dengan fungsi utama untuk melindungi bola mata. 3. Alis mata. Alis mata adalah bagian yang terdapat di atas kelopak mata kiri dan kanan dengan fungsi utamanya yaitu untuk melindungi mata dari benda asing. Yang keempat yaitu ada kelenjar mata atau kelenjar lakrimalis yang terletak pada bagian luar atas kelopak mata. Fungsinya yaitu berperan dalam produksi air mata. Selanjutnya ada bagian dalam mata. Seperti pada gambar yang pertama itu ada sklera, berada pada lapisan luar bola mata yang sifatnya keras dan berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari bola mata. Lalu yang kedua ada koroid, yaitu bagian mata yang terletak di antara sklera dan retina. Fungsi koroid yaitu memberikan nutrisi dan oksigen kepada struktur di sekitarnya, terutama pada retina. 3 yaitu iris, yang berada pada bagian berwarna pada mata, memiliki otot-otot kecil untuk mengatur pencahayaan yang diterima. 4 ada pupil, yaitu bagian mata yang berbentuk seperti lingkaran dan terletak di tengah iris. 5. Retina, yang berfungsi untuk menerima cahaya dan membentuk bayangan benda dan kemudian akan disalurkan ke saraf otak. 6. Ada kornea, yaitu selaput bening mata yang transparan dan dapat ditembus oleh cahaya. 7. Ada aqueous humor, yaitu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan di dalam bola mata dan memberikan nutrisi penting untuk mata serta mempertahankan bentuk dari bola mata. Lalu 8 ada lensa mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. 9 ada vitreous humor yang berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata dan mengatur tekanan mata. Dan yang terakhir yaitu ada saraf optik atau saraf kranial yang berfungsi untuk menerima informasi dari retina, kemudian meneruskan informasi tersebut pada otak. Selanjutnya untuk mekanisme indera penglihatan, yang pertama yaitu cahaya dari benda masuk ke dalam mata. Lalu kornea, lensa, dan cairan mata yang seperti jeli akan memfokuskan cahaya ke retina. 3. Di retina nantinya akan terbentuk bayangan terbalik. Yang keempat, gambar terbalik akan merangsang sel peka cahaya untuk menghasilkan pesan. Yang kelima, pesan akan dikirimkan melalui saraf optik ke otak. Dan yang terakhir, otak akan menginterpretasikan pesan sebagai benda tegak. Selanjutnya yaitu ada indera pendengar, yaitu telinga. Telinga adalah organ indera yang berfungsi untuk mendengar. Seperti pada gambar di sini ada bagian luar dari telinga. Yang pertama itu ada daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya ke liang atau saluran telinga. Lalu yang kedua ada liang telinga yang berfungsi untuk menyalurkan getaran suara menuju telinga bagian tengah. Selanjutnya ada telinga bagian tengah yang terletak di antara telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Adapun bagian dari telinga tengah yaitu ada membran timpani yang berfungsi untuk merespons suara yang ditandai dengan adanya getaran pada gendang telinga.
Yang kedua ada rongga timpani yang berfungsi untuk menghubungkan membran timpani dengan telinga dalam. Lalu selanjutnya ada tulang-tulang pendengaran. Yang pertama yaitu ada malleus atau tulang martil yang berfungsi untuk meneruskan getaran dari membran timpani. Yang kedua yaitu ada incus atau tulang landasan yang berfungsi untuk memberikan respon tulang malleus. Yang ketiga yaitu ada stapes atau tulang sanggurdi yang berfungsi untuk memberikan respon dari getaran yang diteruskan oleh tulang stapes dan mengalirkan gelombang suara ke bagian telinga dalam. Selanjutnya ada telinga bagian dalam. Adapun bagian-bagian dari telinga bagian dalam yang pertama itu ada koklea yang berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi persepsi pendengaran. Yang kedua yaitu ada ruang koklea yang berfungsi untuk menampung cairan koklea. Yang ketiga yaitu ada organ korti yang berfungsi untuk mengubah gelombang menjadi impuls saraf. Selanjutnya ada mekanisme indera pendengar, yaitu indera pendengar itu telinga, di mana proses mendengar itu diawali dengan gelombang suara yang masuk melalui telinga luar atau daun telinga. Kemudian, gelombang suara tersebut akan memasuki rongga telinga dan mengalami amplifikasi melalui proses resonansi. Selanjutnya, gelombang suara akan menuju membran timpani, di mana pada membran timpani nanti gelombang suara itu akan diubah menjadi getaran. Selanjutnya, getaran akan diteruskan ke koklea, lalu di koklea yang terdapat cairan akan ikut bergetar. Nah, getaran tersebut kemudian akan dikirimkan melalui saraf sensoris menuju otak dalam bentuk impuls. Lalu, otak akan menerima impuls dan menerjemahkannya sebagai suara. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Cecilia. Kepada Cecilia, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada indera penciuman, yaitu hidung. Berikut merupakan bagian-bagian luar pada hidung. Yang pertama ada lubang hidung, yang berfungsi untuk melindungi hidung dari ancaman luar. Yang kedua ada bulu hidung, yaitu rambut halus pada hidung yang berfungsi untuk penyaring udara. Yang ketiga ada septum, yang berfungsi untuk memisahkan hidung menjadi dua bagian. Lalu yang keempat ada rongga hidung, yang berfungsi untuk melanjutkan udara yang masuk menuju ke tenggorokan. Lalu ada saraf hidung, yaitu saraf olfaktori, yang berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Selanjutnya, bagian-bagian dalam pada hidung. Yang pertama ada sinus hidung, yaitu struktur berupa rongga yang terletak di sekitaran hidung. Pada manusia terdapat 4 pasang sinus. Yang kedua, terdapat tulang rawan hidung yang berfungsi untuk menentukan bentuk pada hidung. Lalu yang ketiga ada silia, yaitu struktur bulu yang sangat halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke hidung. Lalu yang keempat ada selaput lendir, yang merupakan bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus sehingga hidung dapat terlindung dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Yang kelima ada saluran hidung, yaitu nasofaring yang berfungsi sebagai pengatur tekanan udara. Berikut merupakan fungsi dari indera pembau atau hidung. Yang pertama yaitu sebagai organ pernafasan atau penyaring udara. Karena terdapat struktur berupa rambut halus, lendir, dan dinding tulang yang akan berperan untuk menyaring udara yang masuk ke dalam organ pernafasan berikutnya. Yang kedua yaitu sebagai indera penciuman. Hidung memiliki saraf olfaktori yang berhubungan langsung dengan otak, sehingga rangsangan yang datang akan diterima oleh saraf ini, kemudian diteruskan dalam bentuk impuls ke otak, sehingga kita dapat mencium sesuatu. Yang ketiga yaitu pemberi rasa pada makanan. Hidung berperan dalam penerimaan pantulan rasa oleh lidah, sehingga saat kita sakit seperti flu, rasa makanan yang kita nikmati akan berbeda. Yang keempat yaitu ikut berperan dalam pengaturan suara, karena hidung mempengaruhi resonansi suara dan proses bicara yang dilakukan. Yang kelima yaitu pembersihan saluran nafas, karena terdapat lendir dan enzim akan membersihkan saluran nafas dari bakteri serta kotoran yang masuk. Selanjutnya, indera pengecap yaitu lidah. Berikut merupakan otot-otot ekstrinsik pada lidah. Yang pertama ada musculus genioglossus yang berfungsi untuk menjulurkan lidah, lalu yang kedua ada musculus hypoglossus yang berfungsi untuk menekan dan menetraksikan lidah sehingga punggung lidah lebih cekung. Lalu yang ketiga yaitu musculus styloglossus yang berfungsi untuk memanjangkan dan menarik lidah ke belakang. Yang keempat yaitu musculus palatoglossus
yang berfungsi untuk mengangkat bagian posterior. Selanjutnya ada otot-otot intrinsik pada lidah. Yang pertama yaitu musculus longitudinal superior yang berfungsi untuk retraksi, melebarkan lidah, dan mengangkat dan menurunkan ujung lidah. Yang kedua yaitu musculus longitudinal inferior yang berfungsi untuk retraksi, melebarkan lidah, dan mengangkat serta menurunkan ujung lidah. Yang ketiga ada musculus transversus linguae yang berfungsi untuk memanjangkan dan melebarkan lidah bersama dengan musculus verticalis. Dan yang keempat terdapat musculus verticalis yang berfungsi untuk melebarkan lidah bersama dengan musculus transversus. Lidah memiliki 4 macam rasa kecapan, yaitu manis yang berada di ujung lidah, kemudian asin dan asam terletak pada pinggir lidah, serta rasa pahit yang berada pada pangkal lidah. Selanjutnya terdapat 4 macam papila pada lidah. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya, yang pertama yaitu papila filiformis, yang merupakan papila yang memiliki bentuk seperti benang atau fili. Papila ini menyebar secara merata di seluruh permukaan lidah. Yang kedua yaitu papila circumvallata, yang merupakan papila yang berbentuk bulat dan tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Lalu ada papila fungiformis, yang merupakan jenis papila lidah yang seperti jamur atau fungi, yang tersebar pada bagian sisi lidah dan permukaan ujung lidah. Lalu yang keempat ada papila foliata, yaitu papila yang sangat sedikit terdapat pada manusia. Selanjutnya yaitu fungsi pada lidah. Terdapat 7 fungsi lidah. Yang pertama sebagai alat pengecap, karena lidah memiliki reseptor rasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Yang kedua yaitu membantu berkomunikasi. Lidah akan bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan dipahami oleh lawan bicara. Yang ketiga yaitu membantu mengunyah, karena lidah dapat bergerak bebas di dalam mulut sehingga membantu mengolah makanan dan minuman dari padat menjadi lembek, sehingga mudah untuk ditelan. Yang keempat yaitu membantu menelan. Setelah makanan dikunyah dan menjadi hancur, lidah akan mendorong makanan masuk ke dalam tenggorokan dan kemudian berlanjut kepada lambung. Yang kelima yaitu membantu menghisap. Fungsi lidah sebagai alat bantu hisap cairan yang masuk ke dalam mulut paling jelas terlihat pada bayi. Bayi menggunakan lidahnya saat menghisap air susu ibu. Yang keenam yaitu membantu menyentuh. Ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif. Ujung lidah berfungsi merasakan atau mengenali makanan yang masuk serta membersihkan sisa makanan di dalam mulut. Lalu yang ketujuh yaitu melindungi mulut dari kuman. Karena di dasar lidah terdapat kumpulan sel-sel pelindung bernama tonsil lingual yang bertugas melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme lidah dalam mengecap rasa. Tiap kuncup pengecap tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut berukuran mikro yang sensitif, yang disebut dengan mikrofili. Rambut-rambut super mini ini pada saat berkontak dengan makanan akan mengirimkan pesan ke otak. Lalu otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan tersebut dan menentukan rasa dari makanan yang dimakan. Baik, selanjutnya yaitu indera peraba atau kulit yang terdiri dari epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Reni dipersilakan. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis. Epidermis berasal dari ektoderm yang terdiri dari beberapa lapis atau multilayer. Epidermis sering disebut sebagai kulit luar. Struktur dari lapisan epidermis sendiri terdiri dari yang pertama, yaitu yang terletak paling atas, stratum corneum, yang terdiri atas 15-20 lapis sel gepeng, tanpa inti dengan sitoplasma yang dipenuhi keratin. Lapisan ini merupakan lapisan terluar di mana eladin berubah menjadi keratin yang tersusun tidak teratur, sedangkan serabut elastis dan retikulernya lebih sedikit. Sel-sel saling melekat erat, lebih tebal pada area-area yang banyak terjadi gesekan dengan permukaan luar, terutama pada tangan dan kaki, yang juga merupakan lapisan keratinosit terluar yang tersusun atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Yang kedua yaitu stratum lucidium, yang mana tidak jelas terlihat, dan bila terlihat berupa lapisan tipis yang homogen, terang jernih, inti dan batas sel tak terlihat.
Stratum lucidum terdiri dari protein L-leidin yang merupakan lapisan sel gepeng yang tidak berinti, dan lapisan ini banyak terdapat pada telapak tangan dan kaki. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat stratum granulosum yang terdiri atas 2-4 lapis sel poligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granul keratohyalin. Pada membran sel terdapat granula lamella yang mengeluarkan materi perekat antar sel yang bekerja sebagai penyaring selektif terhadap masuknya materi asing serta menyediakan efek perlindungan pada kulit. 2/3 lapisan ini merupakan lapisan gepeng di mana sitoplasma berbutir kasar serta mukosa tidak mempunyai lapisan inti. Kemudian di bawahnya lagi terdapat stratum spinosum yang tersusun dari beberapa lapis sel di atas stratum basal. Sel pada lapisan ini berbentuk polihendris dengan inti bulat atau lonjong. Sel-sel spinosum saling terikat dengan filamen. Filamen ini memiliki fungsi untuk mempertahankan kohesivitas atau kerekatan antara sel dan melawan efek abrasi. Kemudian yang berikutnya yaitu stratum basal atau germinativum yang merupakan lapisan paling bawah pada epidermis yang tersusun dari selapis sel-sel pigmen basal. Berbentuk silindris dan dalam sitoplasmanya terdapat melanin. Pada lapisan basal ini terdapat sel-sel mitosis. Kemudian yang berikutnya yaitu dermis atau kutan merupakan lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis ini adalah kolagen yang membentuk bagian terbesar kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit dengan ketebalan yang bervariasi bergantung pada daerah tubuh yang mencapai maksimum 4 makrometer di daerah punggung. Yang dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata. Yang pertama yaitu stratum papilar dan stratum retikular. Stratum papilar yang merupakan bagian utama dari papila dermis terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravarasi. Dermis juga tersusun dari pembuluh darah dan limfe, serabut saraf, kelenjar keringat, dan sebase, serta akar rambut. Suatu bahan mirip gel, asam hyaluronat, disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Bahan ini mengelilingi protein dan menyebabkan kulit menjadi elastis dan memiliki turgor atau tegangan. Kemudian stratum reticulare merupakan bagian bawah yang menonjol ke subkutan, yang terdiri dari serabut panjang seperti kolagen, elastin, dan retikulin. Serabut kolagen dibentuk oleh fibroblast yang selanjutnya membentuk ikatan atau bundel yang mengandung hidroksiprolin dan hidroksisilin. Kolagen muda bersifat elastis dan seiring bertambahnya usia menjadi kurang larut dan makin stabil. Retikulum mirip kolagen muda. Serabut elastis biasanya bergelombang, berbentuk amorf, dan mudah mengembang serta lebih elastis. Kemudian lapisan ketiga subkutis atau hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan paling dalam yang terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel lemak yang bulat, besar dengan inti mendesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. Lapisan sel lemak disebut dengan panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Di lapisan ini terdapat saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Lapisan lemak berfungsi juga sebagai bantalan yang ketebalannya berbeda pada beberapa kulit. Pada daerah kulit terdapat juga kelenjar kulit yang terdapat pada lapisan dermis yang terdiri dari kelenjar keringat atau glandula sudorifera, di mana semua bagian tubuh dilengkapi dengan kelenjar keringat dan lebih banyak terdapat di permukaan telapak tangan, telapak kaki, kening, dan di bawah ketiak. Kelenjar keringat mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Ada 2 jenis kelenjar keringat, yaitu yang pertama kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin ini berbentuk kecil-kecil yang terletak dangkal di dermis dengan sekret encer. Sedangkan kelenjar apokrin berbentuk lebih besar yang terletak lebih dalam dan sekretnya lebih kental. Kemudian terdapat kelenjar palit atau glandula sebasea yang terletak di seluruh permukaan kulit manusia kecuali telapak tangan dan kaki, yang disebut juga dengan kelenjar holokrin karena tidak berlumen, dan sekret kelenjar ini berasal dari dekomposisi sel-sel kelenjar. Kelenjar palit biasanya terdapat di samping akar rambut dan muaranya terdapat pada lumen akar rambut atau folikel rambut. Kulit memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi proteksi secara mekanis dari tekanan gesekan dan tarikan, fungsi kimiawi dari iritan seperti lisol, karbil, asam, dan alkali kuat, kemudian proteksi dari panas seperti radiasi, sengatan sinar ultraviolet, dan proteksi dari infeksi luar seperti bakteri dan jamur. Perlindungan yang diberikan oleh kulit yaitu yang pertama ada melanosit, melindungi kulit dari pajanan sinar matahari, kemudian stratum corneum impermeable
yang melindungi kulit terhadap berbagai zat kimia dan air. Kemudian keasaman kulit yang melindungi kulit karena adanya ekskresi keringat dan sebum, melindungi kulit dari kimiawi terhadap infeksi bakteri maupun jamur. Kemudian ada proses keratinasi, yaitu sebagai sawar atau barrier mekanis karena sel mati melepaskan diri secara teratur. Kemudian yang kedua yaitu fungsi absorpsi, yang mana kemampuan absorpsinya bergantung pada ketebalan kulit, hidrasi, kelembapan, metabolisme, dan jenis vehikulum. Penyerapan dapat melalui celah antar sel, menembus sel epidermis melalui muara sel kelenjar. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi ekskresi untuk mengeluarkan zat yang tidak berguna bagi tubuh seperti NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Kemudian yang keempat ada fungsi persepsi, yang mana kulit mengandung ujung saraf sensori di dermis dan subkutis. Saraf sensori ini lebih banyak jumlahnya pada daerah yang erotik seperti contoh saraf sensori itu seperti badan Ruffini di dermis dan subkutis yang peka terhadap rangsangan panas, badan Krause di dermis yang peka terhadap rangsangan dingin, badan taktik Meissner dan badan Merkel-Ranvier di dermis dan epidermis itu peka terhadap rangsangan rabaan. Kemudian badan Pacini di epidermis yang peka terhadap tekanan. Kemudian yang kelima yaitu fungsi pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, yaitu dengan cara mengeluarkan keringat dan mengeluarkan otot berkontraksi pada pembuluh darah kulit. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi pembentukan pigmen karena terdapat melanosit sel membentuk pigmen yang terdiri dari butiran pigmen melanosomes. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai gangguan pada sistem indera. Yang pertama yaitu gangguan pada mata. Ada katarak yang merupakan sebuah penyakit yang menyebabkan lensa mata menjadi keruh dan menyebabkan penglihatan berkurang atau kebutaan. Penyakit ini bisa mengganggu berbagai aktivitas karena mata tidak bisa melihat dengan baik dan lebih parah pada malam hari. Katarak sering berkembang sesuai dengan waktu dan bisa terjadi sejak kecil. Kemudian yang kedua yaitu terdapat glaukoma, adalah kondisi penyakit mata yang menyebabkan mata tidak bisa melihat dalam jangka waktu tertentu. Penyakit ini bisa disebabkan karena kondisi penyakit mata yang menyerang pada bagian saraf optik mata. Karena tekanan yang terlalu tinggi dalam bagian mata bisa menyebabkan penyakit ini muncul. Ada dua jenis glaukoma, yaitu glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Kemudian yang berikutnya yaitu gangguan pada telinga. Yang pertama, cholesteatoma merupakan gangguan pada telinga yang disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Pertumbuhan jaringan kulit ini dapat mengakibatkan jaringan dan tulang di sekitar telinga tengah mengalami kerusakan, sehingga fungsi telinga terganggu. Kemudian yang berikutnya terdapat otosklerosis, yang merupakan gangguan pada tulang-tulang pendengaran di dalam telinga tengah kaku dan tidak dapat bergerak dengan baik. Gangguan pada telinga ini membuat penderitanya sulit mendengar dan sering mengalami telinga berdenging. Kemudian yang berikutnya yaitu gangguan pada kulit. Yang pertama terdapat jerawat, adalah masalah kulit yang terjadi ketika pori-pori kulit, tepatnya folikel rambut tersumbat oleh kotoran, debu, minyak, atau sel kulit mati, yang akibatnya terjadi peradangan pada pori-pori sehingga disertai juga oleh infeksi. Kemudian yang selanjutnya ada psoriasis, merupakan peradangan pada kulit yang menyebabkan kulit bersisik, menebal, mudah terkelupas, dan kadang juga terasa gatal. Psoriasis biasanya muncul di kulit bagian lutut, siku, punggung bagian bawah, dan kulit kepala. Kemudian yang berikutnya gangguan pada lidah, yaitu yang pertama sariawan atau canker sores atau oral candidosis terjadi karena adanya infeksi jamur Candida albicans pada membran berlendir mulut. Penyebab dari sariawan ini adalah seperti kekurangan vitamin C, alergi, mengkonsumsi makanan minuman yang terlalu panas, kekurangan asupan zat besi, atau bisa juga disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh. Kemudian yang berikutnya yaitu makroglossia, merupakan penyakit sebagai akibat dari pembasaran lidah yang mungkin terjadi karena suatu sindroma yang ditemukan dalam keadaan tumbuh kembang seperti sindroma Down, yang mana pembesaran lidah ini juga bisa disebabkan dari tumor, penyakit metabolik, atau gangguan endokrin. Kemudian yang berikutnya gangguan pada hidung. Yang pertama yaitu sinusitis, yang mana penyakit sinusitis ini adalah penyakit yang terjadi pada hidung berupa peradangan pada bagian sinus.
Sinus sendiri terletak pada rongga-rongga tulang yang berhubungan dengan hidung. Penyebab sinusitis ini adalah alergi atau infeksi mikroba seperti bakteri dan virus yang terjadi di sekitar rongga kecil tersebut. Yang kedua yaitu alergi rinitis, yang mana merupakan pembengkakan dan peradangan pada jaringan lendir. Rinitis yang akut biasa disebabkan oleh virus, sedangkan pada yang ringan ini bisa terjadi karena alergi. Sekian penyampaian presentasi.